Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UHS TV yang berbahagia, alhamdulillah tanpa terasa dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut tamu agung ini agar kita mendapatkan manfaat yang banyak. Kali ini kita akan membahas tema yang disebut dengan Tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Mengapa kita harus mengangkat Tarhib Ramadan ini? Tarhib Ramadan ini kita perlukan karena posisi saum adalah sebagai rukun iman yang keempat, rukun Islam yang keempat. Kedudukan rukun Islam dalam agama kita amatlah penting. Yang disebut rukun adalah sesuatu yang harus ada, dan ketika itu tidak ada di dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, maka tidak sah aktivitas tersebut. Maka rukun Islam yang keempat, puasa ini, bagaimana caranya supaya dia bisa terlaksana dengan baik, itu apabila dia mengetahui hal-hal yang terkait dengan bagaimana puasa itu harus dilaksanakan. Tarhib Ramadan ini menyiapkan itu semua. Bagaimana seorang muslim bisa masuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan cara yang benar, sehingga insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran surat As-Saff. Itu hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakannya untuk hari esok. Dalilnya itu. Jadi kita hari esok yang dimaksudkan disampaikan tadi itu tidak lain adalah Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk di hari esok, itu Ramadan. Apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi Ramadan tersebut? Oleh karena itu kita masuk di Tarhib Ramadan. Nah, satu ibadah baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dua muatan terpenuhi. Pertama adalah muatan yang hubungannya dengan keikhlasan ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah urusan hati. Dan urusan hati ini memerlukan ilmu juga. Ilmu yang terkait dengan urusan hati biasanya itu adalah urusan yang terkait dengan bagaimana seseorang mengenal Allah. Dengan mengenal Allah yang benar, maka orang tersebut bisa melaksanakan saum dengan cara yang benar pula. Hatinya bisa ditujukan dalam ibadahnya itu betul-betul semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Di sisi yang lain, ibadah juga akan diterima apabila sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ini pun tidak kalah pentingnya. Keduanya, antara urusan ibadah hati dan ibadah dengan syariat, bagaimana fikih Ramadannya itu pun harus dikuasai dengan benar. Karena dengan kedua inilah Islam akan ditegakkan. Jadi urusan akidahnya itu urusan hati, kemudian urusan syariatnya atau urusan fikih Ramadannya adalah urusan yang harus kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau kita tidak mengilmuinya? Oleh karena itu, untuk bisa melaksanakan saum Ramadan ini kita harus tahu ilmunya seperti apa. Nah, secara umum puasa itu adalah asas pengendalian diri. Itulah puasa sebetulnya. Pengendalian diri dalam makna teori dan dalam makna praktek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan. Mari kita lihat lebih lanjut apa sih sebetulnya yang maksud dengan puasa sebagai asas pengendalian diri. Rasulullah SAW bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim. Di sini jelas ayat itu mengisyaratkan kepada kita puasa yang tidak disertai dengan menahan lisan secara benar, puasanya itu tidak mendapatkan poin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut hadis tadi puasanya itu akan sia-sia, ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan diri dari ucapannya, dari perbuatannya. Ini hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan tadi oleh diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim. Berikutnya
puasa itu sebetulnya secara syariat atau secara aturan tidak lain menahan seseorang dari makan dan minum di siang hari, dan keduanya adalah menahan hubungan seksual yang semula di siang hari dan ketika seorang suami istri itu tidak menjadi haram maka diharamkan. Itulah hakikat dari puasa, itulah definisi puasa yang terkait dengan menahan diri.